Halo Tegal, nice to meet you again. Selamat berjumpa kembali di channel kebanggaannya orang Tegal. Selalu ingat ya untuk tetap jaga kesehatan Anda semua dengan selalu ikuti anjuran pemerintah supaya senantiasa sehat dan bahagia dengan orang-orang di sekitar Anda. Sobat Tegal, kali ini kita akan menengok proyeknya pemerintah Kota Tegal bersama pengelola stasiun Kota Tegal, yaitu PT Kereta Api Indonesia, dalam rangka merevitalisasi area di depan stasiun Kota Tegal hingga area alun-alun Kota Tegal dan sekitarnya. Dari rangkuman beberapa informasi tentang proyek besar ini, tim Halo Tegal mengumpulkan beberapa fakta-fakta menarik seputar revitalisasi di area depan stasiun Kota Tegal hingga alun-alun Kota Tegal dan sekitarnya. Penasaran dengan informasi apa saja yang akan kami sajikan untuk Anda pada kesempatan kali ini? Tonton terus sampai akhir channel Halo Tegal. Sobat Tegal, pasti Anda sudah mengetahui tentang proyek revitalisasi ini, bukan? Beberapa fakta mengenai sejarah bangunan di tempat ini serta pro dan kontra warga terhadap proyek ini telah kami rangkum untuk Anda semua. Simak baik-baik ya. Stasiun Kota Tegal merupakan satu-satunya stasiun teraktif dan yang terbesar di Kota Tegal. Padatnya aktivitas di stasiun ini menjadikan lokasi di area depan stasiun menjadi sangat ramai pula. Terlebih di depan stasiun merupakan area publik yang sering dikunjungi warga Kota Tegal dan sekitarnya untuk sekedar berolahraga maupun berjalan santai sembari melihat pemandangan Kota Tegal, atau juga mengunjungi lapak para pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Pancasila dan sekitarnya hingga ke area alun-alun Kota Tegal dan sekitarnya. Dari sudut pandang ini, tampaknya revitalisasi bisa jadi solusi yang baik untuk menjadikan salah satu pusat keramaian di Kota Tegal ini menjadi lebih tertata dan ramah kepada pengunjungnya. Mengintip dari perancang bangun proyek ini, memang benar sangat banyak hal yang akan berubah pada kawasan ini. Mengonsep desain tata kota yang modern, kawasan ini akan mengubah citra Kota Tegal menjadi smart city. Sangat modern sekali ya terdengarnya. Meskipun modern, disarankan bagi Anda sebagai warga Tegal untuk tetap menjaga kearifan lokal, kebudayaan Tegal dong ya. Sama seperti proyek revitalisasi ini. Meskipun desain smart city seperti ini sangat populer di beberapa kawasan kota di seluruh dunia, desain proyek revitalisasi area stasiun Kota Tegal ini hingga alun-alun Kota Tegal tetap berusaha untuk tidak merubah nilai-nilai sejarah pada beberapa bangunan heritage di kawasan ini. Beberapa bangunan bernilai sejarah tinggi diantaranya yaitu Gedung Stasiun Kota Tegal. Stasiun Kota Tegal ini dibangun pada tahun 1885. Dahulu digunakan sebagai stasiun tram Java Spoorweg Maskapai. Lalu pada tahun 1918 direnovasi dengan menggunakan desain karya arsitek Henry McLean Pond. Pada proyek revitalisasi, bangunan ini dipertahankan dan disesuaikan dengan rancang bangun bagian luar stasiun. Kemudian Tugu Garuda yang ada di Taman Pancasila. Tugu Garuda ini merupakan salah satu ikon di Taman Pancasila. Dahulu tempat ini bernama Wilhelmina Park. Kemudian taman ini direnovasi dan taman ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952 dan diberi nama Taman Pancasila. Sayangnya di area sekitar Tugu Garuda ini harus mengalami pemindahan berdasarkan rancang revitalisasi taman. Area Tugu Garuda akan dipindah sekitar 100 meter untuk kemudian menjadikan ruang yang lebih luas dan dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Demi menyesuaikan bangunan dengan rancangan revitalisasi, Tugu Garuda terpaksa harus dirubuhkan dan kemudian dibangun kembali. Sayangnya, ternyata rancangan Tugu Garuda yang baru tidak serupa dengan Tugu Garuda yang lama. Meskipun dengan ciri Garuda yang menyerupai Tugu lama, tetap saja ini menghilangkan nilai sejarah dari Tugu Garuda itu sendiri. Sedih ya Sobat Tegal.
Tapi jangan sampai nangis bombay loh. Soalnya ketika proyek revitalisasi ini selesai, kita sebagai warga Tegal pada khususnya bisa menikmati keindahan taman yang ada di lokasi Taman Pancasila ini dong. Warga dari kota lain juga boleh berkunjung kok, tenang aja deh. Bangunan lain yang memiliki nilai sejarah yaitu Gedung Birao. Gedung ini dahulu digunakan sebagai kantor kereta api maskapai perkereta-apian yang bernama Semarang Cirebon Stroom Tram atau yang disingkat dengan SCS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta milik orang Belanda yang membeli perusahaan kereta tram pada era sebelumnya. Kemudian pada masa pendudukan tentara Jepang di tanah air, gedung ini sempat menjadi markas besar tentara Belanda. Singkat cerita, akhirnya dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Dan untuk kemudian, gedung ini diserahkan untuk dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia sampai sekarang. Dalam rancangan revitalisasi, gedung ini tidak akan berubah banyak. Gedung ini akan difungsikan sebagai museum, galeri, dan kepentingan komersial lainnya. Bangunan yang lain yaitu Menara PDAM. Menara PDAM atau dahulu dikenal dengan Tower Water Leiding Bedrijf of Province Midden Java atau Water Torrent yang berdiri tahun 1931 di kota Tegal. Bangunan yang mirip Menara Pisa ini akan tetap dipertahankan dan dipermanis dengan sentuhan teknologi yang modern. Ternyata proyek besar ini sepertinya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari warga kota Tegal nih ya. Terbukti dari beberapa kali diadakannya demonstrasi oleh warga dan juga diskusi para tokoh-tokoh penting mengenai revitalisasi ini ya. Salah satu keadaan yang sudah terjadi yaitu pemindahan pedagang kaki lima yang biasanya mangkal di sekitar kawasan alun-alun kota Tegal. Sebagian para pedagang makanan pindah ke tempat sementara di pojok utara alun-alun kota Tegal. Sebagian lagi para pedagang burung atau hewan dipindahkan ke gedung PPIB atau Pusat Promosi dan Informasi Bisnis. Pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima ini menjadi perdebatan panjang antara pihak yang berkepentingan. Dari sisi pedagang, tak sedikit sangat mengeluhkan kepada aparat yang berwenang terhadap tempat relokasi PKL yang jauh dari kata ramai, serta penataan yang kurang maksimal terhadap relokasi sementara para pedagang kaki lima sehingga banyak menuai kritik. Juga tak sedikit dari pedagang yang harus berhenti berdagang karena sepi. Bahkan ada beberapa yang nekat untuk kucing-kucingan tetap berjualan di sekitar alun-alun kota Tegal. Alhasil, bentrok pedagang dengan aparat Satpol PP tak terelakkan. Sedih juga ya mendengar kesengsaraan para PKL ini. Semoga meskipun pindah, para pedagang itu nggak kehilangan daya tarik dan selalu laris manis ya. Kasihan juga nih ya kalau ternyata ketika sudah pindah, malah harus mulai dari nol lagi nyari pelanggannya. Padahal di situasi pandemi yang serba sulit seperti sekarang, pasti jadi pukulan berat nih bagi rakyat kecil seperti mereka. Tapi tetap semangat ya Sobat Tegal semuanya, karena Tuhan pasti akan selalu memberikan jalan keluar kepada hambanya yang mau mendekat kepada Tuhannya. Ingat ya Sobat Tegal, Tuhan kan maha kaya loh, paling kaya sejagat raya. Jadi tetaplah selalu optimis. Dirangkum dari berbagai sumber media berita mengabarkan bahwa proyek ini harus segera diselesaikan pada pertengahan bulan Desember 2020. Pada saat video ini dimuat, pembangunan revitalisasi alun-alun kota Tegal bisa dikatakan sudah separuh jalan. Semoga semua target percepatan pembangunan bisa tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, meskipun percepatan pembangunan dilakukan, haruslah tetap dan tidak menjadikan menurunnya kualitas dari proyek revitalisasi ini ya. Sayang kan kalau buru-buru mau cepat selesai, tapi nggak taunya nggak awet. Bisa terjadi pembengkakan anggaran loh. Jangan sampai deh ya. Gimana? Jadi nggak sabar nih pengen lihat hasilnya. Soalnya beberapa aktivitas warga terpaksa harus ditiadakan ketika proyek ini dijalankan. Nah, Sobat Tegal semua, bagi Anda yang sudah pernah mampir mengintip proses perkembangan proyek ini, gak ada salahnya berbagi dengan kami ya, dengan cara ceritakan apa yang Anda lihat lewat kolom komentar.
Siapa tahu ada beberapa dari Anda yang belum tahu update-nya. Lumayan kan jeda ladang amal Anda karena sudah berbagi informasi kepada semua. Dan jangan lupa selalu memberi klik pada tombol like, dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu dong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam hangat untuk Anda semua. Sampai jumpa.